Halo semua, salam kenal. Saya Dian. Pada sesi Wealth Management kali ini, kita akan bahas mengenai Later Life Planning. Oke, Later Life Planning atau perencanaan masa tua dapat diartikan sebagai aktivitas untuk berpikir, berbicara, dan berbagi ide mengenai menjalani kehidupan yang baik sebagai orang dewasa yang lebih tua. Terdapat 4 area utama yang perlu dipikirkan dan dibicarakan ketika menyusun rencana masa tua. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah socio-emotional well-being, positive relationship. Kesejahteraan sosial emosional berkaitan dengan hubungan positif. Perencanaan masa tua berarti membicarakan dengan siapa ingin tinggal, dengan siapa ingin pergi keluar, di mana akan tinggal, dan apa yang ingin dicapai sebagai individu yang lebih tua. Yang kedua adalah healthcare. Individu perlu memikirkan tentang kesehatan dan perawatan pribadi di masa depan. Sangat penting pula untuk mendiskusikan mengenai siapa yang dapat dimintain tolong jika individu tersebut tidak dapat mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut juga sangat terkait dengan kenyamanan dan aktivitas yang akan dilakukan serta makanan khusus yang dibutuhkan. Kemudian legal. Dokumen hukum merupakan bagian dari perencanaan masa tua yang berarti juga perlu mendiskusikan dengan orang-orang yang dipercaya terkait dokumen tersebut. Hal tersebut juga mencakup nama-nama individu yang dipilih untuk mengambil keputusan ketika individu tidak mampu melakukannya sendiri. Kemudian finansial. Sangatlah penting untuk selalu mengelola uang yang dimiliki. Dalam perencanaan masa tua, hal tersebut juga termasuk merencanakan apa yang terjadi pada harta benda dan uang setelah meninggal. Berikut merupakan 4 area utama late life planning yang terdiri dari social emotional well-being, healthcare, legal, dan juga financial yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Alasan pentingnya later life planning. Perencanaan keuangan untuk later life pada dasarnya mengacu pada perencanaan keuangan untuk kehidupan di masa depan, khususnya pada usia lanjut atau di masa pensiun. Tujuan later life planning antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kualitas hidup di masa tua. Yang kedua, mengantisipasi penurunan pendapatan setelah pensiun. Yang ketiga, menghadapi biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada keluarga atau pihak lain. Beberapa alasan lainnya adalah yang pertama, harapan hidup telah meningkat. Berdasarkan berbagai studi, kedokteran modern menunjukkan bahwa individu mampu hidup lebih lama dibandingkan dengan orang tua atau kakek nenek mereka, yang berarti bahwa individu akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa pensiun dan perlu merencanakan dan menyesuaikan kondisi tersebut. Salah satu hal yang perlu dipertanyakan adalah jika individu merencanakan untuk hidup setelah pensiun selama 20 tahun, akan tetapi hidup lebih lama 10 tahun setelah perencanaan tersebut. Alasan lainnya tentang pentingnya later life planning adalah lebih banyak individu yang membutuhkan perawatan. Meningkatnya harapan hidup adalah hal yang positif. Akan tetapi juga berarti bahwa lebih banyak individu yang juga akan membutuhkan dukungan seiring dengan bertambahnya usia. Hal tersebut mungkin berupa bantuan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat meliputi perlunya menggunakan layanan perawatan profesional. Dalam banyak kasus, individu diharuskan membayar sendiri biaya perawatan, baik seluruhnya maupun sebagian. Akibatnya, penting untuk memperhitungkan biaya potensial ini dalam rencana jangka panjang. Alasan lainnya adalah memiliki kepercayaan diri di masa depan. Mengetahui bahwa perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan juga mencakup perencanaan masa tua dan juga memiliki jaring pengaman jika terjadi berbagai hal yang tidak terduga. Hal tersebut berarti individu dapat menikmati hidup dengan lebih baik pada saat ini dan di masa yang akan datang. Umur panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, umur panjang semakin menjadi fokus dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan kekayaan. Hal tersebut didorong oleh 4 faktor kunci, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya penyediaan publik. Dengan populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun, model tradisional pemerintah dan pemberi kerja yang menyediakan dana pensiun berada di bawah tekanan. Yang kedua adalah tanggung jawab pribadi. Pergeseran dari pensiun manfaat pasti ke tabungan pribadi berarti individu harus bertanggung jawab atas hasil pensiunnya sendiri. Yang ketiga adalah biaya yang meningkat. Dengan adanya inflasi, biaya hidup dan memberikan kesempatan kepada keluarga terus meningkat. Akibatnya, tabungan pensiun harus dirancang untuk dapat mengalahkan inflasi jika memungkinkan, atau jika hal tersebut sulit dicapai, paling tidak hasilnya mengimbangi inflasi. Yang keempat adalah paradigma pensiun baru. 3 tahapan kehidupan lama atau old three stage life yang terdiri dari sekolah, kerja, pensiun telah digantikan oleh era pasca kerja yang lebih dinamis di mana banyak individu yang ingin bepergian, mengajar hobi, dan menghabiskan lebih banyak uang.
Keamanan keuangan. Dana pensiun adalah cara efisien secara pajak untuk menabung untuk pensiun. Kebebasan pada masa pensiun telah memberi individu lebih banyak pilihan. Akan tapi, salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah memastikan bahwa dana tersebut cukup untuk sepanjang masa pensiun, bahkan jika ternyata periode tersebut jauh lebih panjang dibandingkan dengan estimasi. Pertimbangan produk dana pensiun. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah anuitas, yaitu merupakan salah satu cara paling sederhana untuk menciptakan keamanan jangka panjang. Jika individu memiliki pensiun iuran pasti, ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan pendapatan tetap yang akan bertahan seumur hidup. Anuitas adalah produk yang dibeli dengan sejumlah uang sekaligus. Biasanya dari pensiun yang kemudian memberikan pendapatan seumur hidup. Individu dapat memilih anuitas di mana pendapatannya dikaitkan dengan inflasi. Kemudian penarikan dana fleksibel. Dengan penarikan dana fleksibel, individu mengambil pendapatan fleksibel dari pensiun, sementara sisanya biasanya diinvestasikan. Hal ini memberi tabungan pensiun kesempatan untuk terus tumbuh bahkan saat pensiun. Pengembalian investasi dapat membantu pensiun bertahan lebih lama. Akan tetapi, individu perlu memperhatikan nilai pensiun yang memiliki nilai yang dapat turun maupun naik tergantung pada kinerjanya. Kemudian, taking lump sum atau mengambil sejumlah uang sekaligus. Individu dapat menarik sejumlah uang dari pensiun kapanpun diinginkan. Sama seperti penarikan dana fleksibel, sisanya biasanya akan diinvestasikan. Langkah memasuki usia lanjut. Yang pertama adalah melakukan review pemilihan dana pensiun. Hal ini terkait juga dengan bagaimana individu dapat mengakses dana yang sudah dipersiapkan. Selain itu, juga dapat melihat kembali strategi perencanaan dana tersebut yang mungkin dapat berubah karena baik kondisi individu sendiri maupun ekonomi yang berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana dan kinerja dari dana tersebut. Selanjutnya adalah memperkecil ukuran rumah. Individu dapat mempertimbangkan untuk berpindah dari rumah sebelumnya ke rumah lain dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, pindah ke luar negeri atau luar kota. Rumah yang lebih kecil dengan tagihan yang lebih kecil. Atau pindah ke rumah yang lebih dikelola. Salah satu motivasi terbesar adalah karena rumah seringkali memiliki nilai yang cukup besar. Memiliki rumah yang lebih kecil akan memberikan tambahan dana untuk mempersiapkan pensiun. Equity release merupakan cara mencairkan nilai rumah atau ekuitas properti menjadi uang tunai tanpa harus menjual atau pindah dari rumah tersebut. Dan umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan pensiun atau usia lanjut. Akan tapi di Indonesia praktek ini belum umum dilakukan. Terdapat dua jenis utama dari equity release, antara lain yang pertama adalah lifetime mortgage. Individu meminjam uang dengan jaminan rumah tidak perlu mencicil selama hidup, utang baik pokok plus bunganya, dibayar saat rumah dijual. Misalnya ketika pemilik meninggal atau pindah ke perawatan jangka panjang, kepemilikan rumah tetap di tangan pemilik. Yang kedua adalah home reversion plan. Individu menjual sebagian atau seluruh rumah kepada perusahaan skema dan sebagai gantinya, individu menerima uang tunai dan memperoleh hak tinggal seumur hidup di rumah tersebut. Harga jual biasanya di bawah harga pasar, dan kepemilikan rumah tersebut beralih sebagian atau seluruhnya. Lasting Power of Attorney merupakan dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada orang yang dipercaya, misalnya pasangan atau anggota keluarga, untuk mengelola urusan keuangan dan atau kesepakatan tertentu atas nama individu sendiri jika suatu saat individu tidak lagi mampu mengambil keputusan sendiri. Di Indonesia, konsep yang paling mendekati adalah penggunaan surat kuasa khusus atau surat kuasa umum yang dibuat di hadapan notaris dan mengatur siapa yang berhak mengelola keuangan jika pemberi kuasa tidak mampu. Selanjutnya, bisa mempertimbangkan membuat surat wasiat, kemudian melakukan perencanaan waris. Long term care merupakan perawatan jangka panjang yang dibutuhkan seseorang ketika di usia lanjut, individu tidak lagi sepenuhnya mampu merawat diri sendiri secara mandiri karena faktor usia, penyakit, atau keterbatasan fisik maupun mental. Individu mungkin dapat mempertimbangkan perawatan di panti atau rumah lansia atau perawat yang datang ke rumah untuk membantu makan, mandi, minum, obat, atau aktivitas harian lainnya. Perawatan ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga disebut sebagai long term care. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk hal ini tidak sedikit sehingga perlu melakukan riset dan perencanaan mengenai pemenuhan biayanya. Kemudian pengaturan keuangan setelah meninggal dunia. Hal ini memiliki
Hal ini memiliki implikasi keuangan bagi pasangan yang masih hidup. Keadaan mungkin akan menjadi sangat sulit jika pasangan yang meninggal menangani sebagian atau seluruh keuangan pasangan. Selain itu, kebutuhan pasangan yang masih hidup mungkin berubah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain pembayaran asuransi jiwa, pembayaran pinjaman, dana pensiun, pensiun yang sudah dibayarkan, tabungan dan investasi yang tidak dimiliki bersama, properti dan aset lainnya. Pasangan yang masih hidup mungkin harus mengurus banyak informasi keuangan yang dapat menjadi tekanan tambahan di saat yang sudah sulit. Seorang penasihat keuangan dapat menjadi alternatif untuk membantu mengurusnya. Risiko inflasi. Dalam melakukan perencanaan pada masa tua, termasuk di dalamnya perencanaan kehidupan setelah masa pensiun, salah satu tantangannya adalah dampak inflasi terhadap daya beli. Inflasi mengacu pada kenaikan biaya hidup. Meskipun dampaknya tampak minimal dari tahun ke tahun, dampaknya bisa signifikan selama masa pensiun 30 tahun. Demikian pembahasan kita demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.